Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan mengajarkan ya Allah Ta'ala akan Adam akan sekalian nama, artinya nama sekalian nama. Ay asma'al musammayat, yaitu sekalian nama. Kullaha, seluruhnya, itu sekaliannya nama ya. Hattal us'ata, sehingga piring besar, itu mangkok besar, wal qusai'ah, yaitu mangkok kecil, wal fuswata, yaitu kentut besar. Kalau kentut besar itu kan berbunyi. Nah itu. Dalam kitab Futhahul Uliyah itu kentut ya, yaitu baun yang keluar dari dubur. Tapi ada pula yang mengatakan beliung. Nah, artinya beliung besar, beliung kecil. Nah, di sini di dalam kitab Futhahul Uliyah yaitu kentut, artinya sampai kepada kentut itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam namanya. Wal fusayyah, yaitu kentut kecil itu yang berdesus. Wal miurafah, yaitu timba atau gayung, timba air. Jadi sampai ke timba-timba sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, dahulunya sudah diilhamkan. Jadi Allah menurunkan ilmu kepada Nabi Adam secara langsung. Jadi jika Allah menginginkan seseorang itu berilmu tanpa berguru pun, dia itu akan mendapat ilmu jika Allah menurunkan nur ilmu kepadanya. Jika Allah mengilhamkan ilmu kepadanya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Ada yang melalui wasitah. Jadi bermacam-macam caranya Allah menurunkan ilmu kepada seseorang. Kadang-kadang dengan nonton televisi dia dapat ilmu. Mendengarkan ceramah dia dapat ilmu. Begitu pula kadang-kadang nonton televisi aja dia dapat hidayah, dia timbul kesadarannya. Dengan beracara Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh ilmu itu bi anna alqa fi qalbihi ilmaha, dengan bahwa Allah menimbulkan pada hatinya Nabi Adam akan ilmunya seluruhnya, akan ilmunya semuanya. Kemudian Allah mendatangkan akan mereka itu malaikat. Nah, ini summa aradahum. Jadi sebelumnya Allah menciptakan Nabi Adam, kan malaikat kan bilang ataj'alu fiha wa yufsidu fiha
may yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kan itu kata malaikat. Adakah engkau menjadikan orang yang makhluk yang selalu berbuat binasa di atas bumi dan selalu menumpahkan darah? Kata malaikat, padahal kami ini sudah cukup tasbih. Kami tasbih, sudah menjadi pakaian kami. Tasbih itu sudah menjadi pakaian kami. Dan kami sudah mensucikan engkau. Jadi tasbih itu adalah ibadah zahir ya. Sebagaimana video saya yang telah lampau. Wa nuqaddisu lak, yaitu mensucikan, itu ibadah batin. Jadi malaikat itu selalu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat menjawab ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima itu, apakah itu dia itu membantah? Bukan membantah. Cuma ingin tahu. Karena dulunya bumi ini dihuni dulu oleh Banul Jin. Sebelum Nabi Adam dijadikan, bumi ini dihuni Banul Jin. Siapa itu Banul Jin? Banul Jin itu adalah nenek moyangnya jin. Gelarnya iblis di Lauh Mahfuz. Gitu. Jadi sebenarnya Banul Jin itu iblis. Di dalam kitab Fathul Uluhiyah dijelaskan iblis itu menjadi khazanah surga 40 tahun. Itu menjadi khazin surga 40 tahun. Dan bersama malaikat 80 tahun. Dan menjadi penasehat malaikat 20.000 tahun. Coba bayangkan hebatnya iblis menjadi penasehat malaikat 20.000 tahun. Dan menjadi Sayyidul Qurubiyin. Ribu tahun. Dan Sayyidul Ruhaniyin 1000 tahun. Dan tawaf melingkari aras 14 tahun. Dan nama iblis itu pada langit dunia adalah si Abid. Nah ini. Di langit dunia nama iblis adalah si Abid. Abid itu orang yang selalu beribadah. Di langit yang kedua namanya Zahid. Di langit yang ketiga namanya Al-Arif. Orang arif. Langit yang keempat namanya Al-Wali.
Langit yang kelima namanya At-Taqi. Dan pada langit yang keenam namanya Khazin. Dan pada langit yang ketujuh namanya Izazil. Dan pada Lauh Mahfuz namanya Iblis. Jadi gelar iblis itu banyak. 7 gelar, 8 gelar dengan iblis. Itulah Banul Jin. Dari situlah keturunan jin. Jadi iblis itu nenek moyangnya jin. Gitu. Jadi tinggi, jabatannya tinggi, gelarnya tinggi. Tapi akhir-akhirnya iblis. Jadi jangan mengandalkan gelar. Berbanggalah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan berbangga dengan gelar. Kadang-kadang gelar itu yang membuat kita menyerumuskan kita kepada dosa. Kadang-kadang gelar itu yang membuat kita sombong, membuat kita takbur, membuat kita semena-mena. Karena kita punya gelar, bangga dengan gelar. Sehingganya kita tidak sadar. Kita sudah salah dan juga membawa orang salah. Tapi kita menganggap benar. Kita menganggap bahwa itu benar. Padahal salah tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi kemudian karena malaikat itu protes, jadi protes bukan mendebat ya sebenarnya, karena ingin tahu, karena orang yang semakin tinggi ilmunya, dia ingin tahu kebenarannya, gitu. Karena malaikat itu tidak ada yang membantah kepada Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangkan ya Allah akan mereka itu, yaitu seluruh nama, artinya seluruh nama, arti kata ini apa namanya, kata Allah. Nah itu maksudnya ya. Dan padanya ayat, padanya taglibil, wa fihi taglibil akalai, mentaklibkan yang berakal, yaitu sungguh yang disebutkan benda-benda mati itu benda-benda yang sesuatu yang tidak berakal termasuk yang berakal. Nah itu keseluruhannya, baik benda mati atau benda hidup, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, sudah diilhamkan kepada Nabi Adam. Cuma munculnya kemudian, gitu. Alal malaikati, atas malaikat. Faqala, maka berkata ya Allah bagi mereka itu malaikat, tabkitan, karena menunjukkan. Apa kata Allah? Ambiguni, kabarkanlah akan aku. Maksudnya beritahukanlah kepada aku. Artinya kabarkanlah, akhbaruni, kabarkanlah olehmu, seluruh malaikat akan aku, bi asma'i haulai, dengan nama semua ini,
dengan nama mereka-mereka ini. Nah, itu semuanya. Artinya yang dinamai semua nama. Ini apa namanya? Maka malaikat tidak tahu. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam menjawab. Karena sudah diilhamkan kepada Nabi Adam ilmunya itu. In kuntum, jika ada kamu padanya, orang benar kamu. Jika kamu benar bahwa kamu mengatakan bahwa tidak mungkin aku Allah menjadikan makhluk yang lebih alim daripada kamu, atau yang lebih mulia daripada kamu. Nah, coba jelaskan ini. Nah, jadi malaikat nggak tahu, Nabi Adam tahu. In kuntum sadiqin, jika ada kamu ba'adanya, orang benar kamu, pada bahwa sesungguhnya aku, ba'a sesungguhnya tidak menjadikan aku akan yang lebih alim daripada kamu, atau bahwa sesungguhnya kamu, ba'a sesungguhnya patut menjadi khalifah. Dan ba'a saya beri rakatnya fi anni la kalaka yakhluqu ila akhluqu a'lama minkum au annakum ahqqu bil khilafati wa jawabu, dan para menjawab asyartu wa jawabu syarti, dan para menjawab syarat ba'ala bermula dalla alaihi, menunjukkan atasnya jawab syarat apa yang menunjukkan maka belahu, apa yang pada sebelumnya. Yaitu jawab syaratnya adalah ditunjukkan di sebelumnya. Jadi sebelumnya yang sebenarnya itu jika ada kamu adanya benar kamu, ba'ala jika ada kamu adanya benar kamu, ba'a jika itu kabarkanlah oleh kamu akan ini. Nah, itu maksudnya. Asalnya kalau berkata malaikat, seluruh malaikat, subhanaka, maha suci engkau, tanzihal laka anil i'tiradi alaik, artinya maha suci bagi engkau daripada mendebat atas engkau. Nah, jadi ini, jadi bukan malaikat itu bukan mendebat Allah, cuma ingin tahu. La ilma lana, tidak jenis ilmu bagi kami, illa ma, kecuali apa, alamtana, yang mengajarkan engkau akan kami, iyahu akannya ilmu, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, artinya takkid bagi kaf. Jadi anta di sini takkid bagi kaf. Maha mengetahui, bahas sesungguhnya maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Artinya tidak keluar sesuatu. Jadi allazi ini boleh diartikan yang, atau kalau secara pesantrennya, saya belajar pesantren dulu, allazinan Allah, yang tidak keluar sesuatu daripada ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Nah, seperti itu. Jadi saya baca harakatnya allazi la yakhluqu allazi la yakhriju syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Artinya tidak keluar, yang tidak keluar sesuatu daripada ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Jadi berbeda ilmu dengan hikmah. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak berhikmah. Tidak berhikmah ilmunya itu, yaitu tidak membuat hikmah ilmunya itu. Dia tahu, tapi dia tidak
mengamalkannya, gitu. Itu nggak ada hikmahnya, gitu. Dia tahu itu hukumnya haram, itu hukumnya sunnah, itu hukumnya mubah. Tapi dia tidak memakaikan ilmunya itu dalam hidup dan kehidupannya. Arti kata dia itu tidak berjalan dengan nur ilmu, tidak dalam hidup dan kehidupannya itu dia tidak berjalan dengan nur ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, itu nanti hikmah ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita tahu, lalu kita amalkan. Ilmu itu tahu, umpamanya tahu masalah hukum. Ia sekedar tahu aja. Nah, supaya ilmu itu berhikmah, bermanfaat, maka kita amalkan. Gitu. Maka itulah hikmah namanya. Itu ilmu yang memberi hikmah.